Sejumlah nagari di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat diterjang banjir lahar dingin pada Jumat 5 April 2023 sore. Wilayah yang terdampak diantaranya Bukit Batabuah, Canduang, dan Batu Taba, Ampe Angke, Kecamatan Agam, Sumatera Barat. Peristiwa datangnya banjir lahar dingin ini direkam oleh warga melalui video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak air dengan volume besar menghantam wilayah pemukiman penduduk. Tampak dalam video, kontur jalan yang dilalui banjir lahar dingin Merapi tersebut menurun. Akibatnya, sejumlah warga setempat berusaha untuk menyelamatkan diri. Meski begitu, ada juga beberapa warga yang bertahan di lantai 2 sembari memantau banjir lahar dingin. Tampak pula beberapa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 milik warga yang tidak sempat diselamatkan ikut diterjang banjir. Juru bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, dalam keterangannya membenarkan adanya peristiwa banjir lahar dingin yang terjadi di 2 titik tersebut. Menurut Ilham, sejauh ini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Terkait dengan banjir lahar dingin ini, tim BPBD Agam telah turun ke lokasi untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap sumber dana yang digunakan Presiden Jokowi untuk bagi-bagi bansos di daerah-daerah. Menurut Sri Mulyani, dana tersebut berbeda dengan dana bansos yang didanai oleh Perlinsos, melainkan berasal dari dana operasional Presiden, yang mana Presiden Jokowi memiliki dana operasional hingga 138 miliar rupiah per tahunnya. Dana tersebut kemudian dipotong atau digunakan Jokowi untuk berbagai kegiatan saat kunjungan kerja, termasuk membagikan bansos. Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani saat menjawab tentang bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta pada Jumat 5 April 2024. Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas berupa pembagian beras 10 kg untuk 6 bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial. Sri Mulyani mengatakan hal itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. Bendahara negara ini berujar pada 2023 Bappenas diberi anggaran 10,2 triliun rupiah. Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023. Namun pada 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran Bappenas justru merosot 30% dibandingkan 2023. Badan tersebut hanya dianggarkan dana sebanyak 6,71 triliun rupiah pada 2024. Pasukan perlawanan Islam di Irak semakin intensif menyerang posisi Zionis. Setelah meledakan bandara dan pelabuhan Zionis, Irak kini menyerang kilang minyak Israel di Haifa. Akibat serangan tersebut, Israel mengalami kerugian. Video detik-detik perlawanan Islam di Irak meluncurkan peledak ke kilang minyak Israel dirilis pada Sabtu 6 April 2024. Dalam video tersebut, tampak peledak perlawanan Irak itu melesat dengan kecepatan tinggi. Kobaran api juga tampak begitu jelas melesat ke wilayah kilang minyak Haifa. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Namun perlawanan Irak tidak mengungkapkan mengenai ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui dalam beberapa waktu belakang, perlawanan Irak semakin gencar menyerang posisi Zionis. Bahkan minggu ini, perlawanan Irak juga mengaku meledakkan bandara dan pelabuhan Zionis. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut sebagai respon atas kekejaman Zionis terhadap warga Gaza. Lonjakan arus mudik Lebaran 2024 sudah terjadi mulai Jumat
5 April 2024 di Surabaya. Tidak hanya jalan raya di Surabaya saja yang macet hingga malam, gerbang tol Waru Juanda di Menanggal juga macet, bahkan terjadi antrian hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Tol milik swasta PT Citra Marga Tama Surabaya atau CMS ini membentang sekitar 12 km yang menghubungkan langsung pintu gerbang Bandara Juanda dan beberapa daerah di Surabaya Timur. Pada H-5 kemarin, lonjakan kendaraan di ruas jalan tol tengah kota itu terlihat naik sangat signifikan. Pantauan dari Tribun Networks di lokasi, antrian yang memanjang hingga lebih dari 500 meter tersebut hampir semua didominasi kendaraan pribadi. Untuk mengurangi antrian, petugas dengan mobil tapping kartu tol menghampiri pengendara agar tidak menumpuk saat tapping kartu tol dan bisa lebih cepat. Sejumlah kendaraan plat B juga sudah tampak di ruas tol tersebut. Manajer operasional tol Waru Juanda, Arif Fatoni, mengaku bahwa sejak Jumat pagi sudah ada tanda-tanda akan terjadi lonjakan kendaraan, sehingga petugas pun dikerahkan untuk mengarahkan arus. Puncak lonjakan kendaraan terjadi mulai pukul 16 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Arif menyebut, total kendaraan yang melintas tol Waru Juanda pada puncak mudik kali ini minimal bisa menyentuh 77.000 kendaraan. Selain pada H-2 nanti, hari Jumat, Sabtu, Minggu ini diprediksi akan terus terjadi lonjakan kendaraan di setiap ruas jalan jalur mudik. Tol Waru Juanda adalah ruas jalan yang dimanfaatkan warga untuk meninggalkan Surabaya yang terhubung dengan ruas tol lain. Selain itu, Arif juga mengimbau para pengendara untuk memastikan kecukupan saldo dan kelayakan kendaraan hingga keamanan ban. Dan Tribuners, untuk informasi lebih lanjut, berikut laporan rekan kami di lapangan, Faik Nur Aini. Tribuners, kita wawancara dengan Bapak Arif Fatoni, manajer operasional tol Waru Juanda atau CMS ya, Citra Marga Tama Surabaya. Citra Marga Tama Surabaya, Pak Arif Fatoni. Baik Pak Arif Fatoni, ini kita melihat arus kendaraan begini padat Pak Arif ya? Ya. Selamat sore ya. Selamat sore Tribuners. Dilaporkan dari gerbang tol Menanggal pada saat ini tanggal 5 April 2024, di mana ini adalah proyeksi dari arus mudik yang tinggi, yang klimaksnya pada hari ini. Oh, jadi diperkirakan ini adalah puncak dari arus mudik di hari ini ya? Betul, puncak arus mudiknya tanggal 5 April ini. Di mana ini pengguna mayoritas ke arah bandara sebagai pengguna moda transportasi udara ke arah Bandara Juanda. Baik, ya. Jadi Tribuners, kalau Anda saat ini tengah menuju Bandara Juanda, kita laporkan kondisi menuju Bandara Juanda melalui tol Waru Juanda. Gerbang tol Menanggal ini ya? Ya, gerbang tol Menanggal. Ini sudah mulai dari tadi, kondisi seperti ini? Ya, sejak jam 3 tadi Pak. Jam 3 sore tadi sudah mulai, antrian sudah cukup panjang. Kita upayakan semua perawatan tol bisa berfungsi optimal. Semua petugas gerbang tol juga kita pastikan sudah ada pada lokasi tempatnya. Dan kita tambahkan mobile reader, ini 2 unit di sini untuk membantu antrian supaya bisa cepat berjalan dengan lancar. Seperti itu di gerbang tol. Jadi ngetapnya tidak nunggu ngetap di gerbong ya? Nanti ada petugas yang akan menghampiri. Itu dia seperti ini ya? Ya, memang sayangnya nih saat ini kondisi sedang hujan sehingga ada sedikit kendala dalam alat mobile reader tersebut. Benar. Untuk mengantisipasi atas lonjakan kendaraan seperti ini seperti apa Tol Waru Juanda? Ya, memang kita ada 3 aspek kesiapan. Yang pertama, aspek kesiapan di gerbang. Seperti saat ini kita berposisi di gerbang, kita sudah pastikan semua bisa berjalan dengan lancar, baik dari sisi perawatan tol, dari petugas gerbang, dan juga dari sisi pelayanan. Bahkan kita sudah di depan bisa dilihat itu ada petugas patroli, PJR, ada juga ambulan derek, kita juga padukan untuk mengatur lalu lintas agar antrian ini bisa cepat cair.
Yang kedua, kita kesiapan dari petugas pelayanan bantuan. Tadi seperti patroli tadi, kita tidak hanya itu, kita juga siapkan derek, ambulan, rescue, ketiga alat yang lain untuk memastikan apabila ada terjadi kendaraan di jalan, itu bisa langsung kita berikan bantuan pelayanan. Betul. Terus yang ketiga, kita juga sudah melakukan kesiapan dari sisi pemeliharaan jalan. Kita pastikan zero pothole, kita pastikan jalanan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dalam perkasan dalam perjalanan tersebut. Baik ya. Pos pelayanan Polres Gresik yang berdiri di area Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan kawasan Bunder Gresik mengusung tema Wali Songo dengan memberikan edukasi kepada para pemudik yang mampir di pos pelayanan tersebut. Bangunan pos itu terlihat ikonik sehingga membuat setiap pengendara yang melintas pasti menoleh karena ada gapura patung Nagagiri di pintu masuk. Memasuki ruangan di lantai 1, terdapat banyak foto dan sejarah para wali yang tergabung di Wali Songo. Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Dery Fradeska menjelaskan, selain untuk memberikan edukasi dengan ditampilkannya sejarah, alasan lain mengusung tema Wali Songo tersebut dikarenakan Gresik dikenal sebagai kota santri. Di pos ini juga ada ruangan pemeriksaan gratis, ruang bermain anak lengkap dengan area mandi bola, serta pendingin ruangan yang membuat suasana pos pelayanan cukup dingin. Di lantai 2 terdapat kursi pijat bagi pemudik, serta pijat tradisional pun juga disiapkan. Dery mengungkapkan, di pos ini terdapat layanan kesehatan gratis, layanan kesehatan tradisional akupuntur, totok wajah, bekam, hidroterapi pijat, dan disediakan ruang ibu menyusui, serta banyak stand untuk swafoto juga. Pos pelayanan ini berdiri di salah satu titik pusat kepadatan arus kendaraan Kota Pudak di kawasan Simpang 3 Bundar, Kecamatan Cerme, khususnya bagi masyarakat yang hendak mudik menuju arah Lamongan, Tuban, Bojonegoro hingga wilayah lainnya. Masyarakat pun bisa memanfaatkan posko tersebut untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan informasi, mulai dari ruang istirahat, layanan kesehatan, servis kendaraan secara gratis, hingga ada takjil gratis setiap sore. Bagi pengendara yang merasa lelah, bisa mendapatkan layanan pijat tradisional agar kembali bugar saat melanjutkan perjalanan. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Dery Fradeska. Sendiri ini kita mengambil tema Wali Songo atau 9 wali. Ingat Gresik ini terkenal sebagai kota santri, jadi kita mengambil tema itu. Namun kita campur adukan dengan kontemporer modern. Jadi di posisian ini bisa kita lihat di sini ada bisa dibaca. Ini ada sejarah-sejarah Sunan yang ada di Pulau Jawa. Jadi silakan kepada masyarakat yang ingin memberikan edukasi kepada putra-putrinya terkait dengan Sunan atau Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, silakan bisa datang ke pos layanan operasi ketupat di Polres Gresik, yaitu yang terletak di depan Masjid Ahmad Dahlan di Bunder. Kita siapkan atau fasilitas yang tersedia di pos pelayanan ini, yang pertama ada pelayanan kesehatan gratis, kemudian ada pelayanan kesehatan tradisional. Nah ini yang harus dicoba ya. Pelayanan tradisional ini bisa meliputi akupuntur, totok wajah, bekam, dan hidroterapi, pijat, masas. Jadi kepada masyarakat yang ingin berkunjung di sini, kita juga menyiapkan ruang ibu menyusui, kemudian ruang bermain anak, dan juga banyak stand-stand untuk dilaksanakan foto, swafoto. Dan juga setiap sore akan kita siapkan untuk takjil gratis di posisian ini. Silakan kepada masyarakat yang ingin berbuka puasa mampir, lelah pada perjalanan jauh, silakan mampir di pos pelayanan untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Satu lagi, ada layanan servis gratis di kendaraan yang mogok. Kita akan bergantian antara motor sama mobil. Tapi apabila ada masyarakat yang terkendala, ya
Misalnya motornya mogok atau mobilnya mogok akan ditegur. Aktivitas mudik di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi tidak hanya berisi tentang kapal, kendaraan, dan penumpang yang berlalu lalang. Di sudut dermaga, ada juga anak-anak remaja bertelanjang dada yang mengharap uang recehan dari para penumpang. Bocah yang usianya masih belasan tahun itu berteriak kepada para penumpang kapal yang siap berangkat menuju Bali. Sambil berenang bersama beberapa kawannya, bocah tersebut berharap para penumpang akan melempar uang ke laut untuk mereka. Benar saja, tak lama berselang, beberapa penumpang terlihat melempar uang koin ke arah laut. Para bocah pun dengan sigap berlomba mengejar uang tersebut sebelum koin tenggelam ke dasar laut. Semakin banyak logam yang dilempar, semakin ceria para bocah-bocah. Dengan cekatan mereka berenang ke sana kemari tanpa rasa letih. Para anak logam memiliki penampilan khas, rata-rata berusia belasan tahun dan sering terlihat bertelanjang dada. Kulit legam mereka tampak mengkilat terpapar panas matahari. Mereka mengenakan celana berkantong untuk menyimpan uang recehan. Setiap hari, para anak logam biasa berenang berjam-jam untuk mendapat beberapa ribu atau puluh ribu rupiah. Kadang, beberapa anak logam nekat beratraksi dengan harapan akan mendapat uang lebih. Indra, 17 tahun, salah satunya. Siswa kelas 1 SMK itu tanpa ragu melompat dari atas dek kapal setinggi sekitar 20 meter dari laut. Aksinya membuat beberapa penumpang terlihat kagum. Mereka pun melemparinya dengan uang logam. Indra mengaku mendapat pundi uang yang lumayan selama mudik Lebaran. Ia dan teman-temannya dapat mengantongi uang puluhan ribu setiap harinya dari aksi-aksi berbahaya itu. Sebagai anak logam, Indra punya skill yang cukup baik dalam berenang. Tidak jarang, ia dan teman-temannya harus menyelam beberapa meter untuk mengejar uang logam yang dilempar para penumpang. Terkadang, ada saja uang logam yang tidak terkejar hingga tenggelam ke dasar laut di dermaga. Indra dan mayoritas temannya sudah bertahun-tahun menjadi anak logam, maka tidak heran mereka bisa berenang dengan lihai. Apa yang Indra dan anak logam lainnya lakukan memang terlihat menghibur. Namun sebenarnya aksi mereka cukup berbahaya. Sukma, salah satu warga Kecamatan Kalipuro yang biasa berkunjung ke Pelabuhan Ketapang mengatakan aksi anak logam sudah berlangsung puluhan tahun. Ia menjelaskan aksi para anak logam memang menjadi salah satu pertunjukan yang menghibur penumpang. Meski begitu, hal itu sangat berbahaya. Bahkan ia menjelaskan beberapa kali ada kasus anak logam yang meninggal karena terhisap mesin kapal dan kecelakaan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.